Baik, selamat datang di podcast hari ini, Kamis 7 Mei 2025. Hari ini akan membahas tema yang sangat menarik tentang pertanian kopi dan pala di perhutanan sosial, dan sudah hadir di podcast hari ini narasumber yang luar biasa. Mungkin sebelum saya mengulik ke pertanyaan-pertanyaan nanti banyak, silakan memperkenalkan diri dulu dan aktivitasnya kesehariannya apa. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Agus untuk kesempatan ya berbahagia ini kita bisa hadir di tempat ini. Saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Hindu Tambunan sebagai Ketua KTH dari Gapokta Manunggal Sejahtera yang ada di wilayah Tahura Wan Abdul Rahman di Kecamatan Kedondong. Begitu Pak Gus. Baik, terima kasih Pak Gindo. Pak Gindo sendiri sejak kapan terlibat dalam perhutanan sosial? Nah, kemudian kalau menurut Pak Gindo, apa sih pemahaman perhutanan sosial itu menurut pemahaman Pak Gindo versi masyarakat yang hari ini sebagai pelaku? Ya, baik. Eh, saya terlibat di eh, kehutanan secara khusus di perhutanan sosial ini dimulai itu dari tahun 2019. Nah, kemudian juga dari pemerintah juga memberikan akses, ada perlindungan dan juga perizinan sehingga kami eh, pengelola Tahura ini ada satu kenyamanan bahwa ada perlindungan dan ada perizinan dari pemerintah, begitu Pak Agus. Baik, Pak Gindo. Nah, kemudian dulu bisa diceritakan kondisinya sebelum ada perhutanan sosial, sebelum mendapat legal akses seperti apa. Kemudian kalau hari ini seperti apa sudah dapat perizinan? Ya, sangat berbeda sekali Pak Agus. Dulu sebelum ada perhutanan sosial itu kan apa ya, warga pengelola penggarap di hutan itu ada beberapa kecemasan, terutama ada dari dinas kehutanan yang naik gitu kan. Ini kan mengganggu kenyamanan dari para kami petani. Nah, kemudian itu tidak teratur bagus. Warga itu bisa membuka hutan dengan sembarangan, tidak mengikuti aturan. Tetapi ketika perhutanan sosial itu sudah diterapkan di wilayah Tahura secara khusus di daerah Kedondong itu, ada satu kenyamanan yang kami peroleh. Satu, kenyamanan dalam bekerja, tidak ada ketakutan. Kemudian sesudah perhutanan sosial ada pendampingan dari penyuluh. Nah, ini membuat kami warga ya, secara khusus saya sebagai ketua KTA lebih lebih nyaman, lebih semangat lagi dalam menjaga kelestarian hutan. Begitu Pak Gus. Baik, Pak Gindo. Pak Gindo sudah bercerita tadi beberapa hal Iya, terkait kondisi sebelumnya tentang perhutanan sosial. iya. Tentunya Pak Gindo juga punya pengalaman. Nah, yang akan saya pertanyakan mungkin ada pengalaman pengalaman yang terberat gitu, Iya, yang dialami waktu itu untuk mengajak masyarakat, memobilisasi iya, gitu. Termasuk juga menemani atau mendampingi Pak Gindo iya, dulu untuk mengajak mereka ikut perhutanan sosial. iya. Apa tantangan terbesarnya sebetulnya? Tantangan terbesarnya begini Pak Agus, ada ketidakpercayaan dari masyarakat. Oh Ketika ya, kita mengajak untuk berkelompok, mengajak baik. untuk supaya punya wadah, karena kan kita sebagai masyarakat harus punya wadah dulu. Nah, Ya, dalam mengajak masyarakat untuk membentuk suatu kelompok ini sangat mengalami kesulitan. Karena ada ketidakpercayaan dari masyarakat, "Oh, dari dulu gitu-gitu aja, selalu kelompok-kelompok, ternyata apa, untuk kedepannya relevansinya nggak nyata." Itu tantangan yang berat sekali. baik Pak Gindo. Nah, kita kan tahu ya, Ya, slogan masyarakat yang sering digemborkan hari ini, masyarakat sejahtera, hutan hutan lestari, lestari. ya Iya, seperti itu.
Nah, betul. saya juga pengen tahu sih bagaimana sih cara masyarakat itu gitu menjaga keseimbangan sehingga hutan bisa lestari, Ya, tapi perekonomiannya juga tercukupi. ya, Itu ya, seperti apa, ya. Pak Gindo? Baik, ini sangat mendukung sekali Pak Agus ya. Apalagi moto di Tahura, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Jadi ada balance-nya gitu Pak Agus. Satu, hutan ini adalah kan paru-paru dunia. Kita sebagai warga juga harus menjaga hutan. Tetapi warga desa penyangga juga harus perlu perekonomian dari hutan itu. Sehingga ada balance ya. Warga menjaga hutan dan hutan memberikan hasil kepada warga itu sehingga dua-duanya dari segi satu dan dua ini semua terpenuhi, Agus. Begitu. Baik, Pak Gindo, sesuai dengan tema tadi, Iya, kita dalam skema perhutanan sosial ini kan baik, ya Pak. yang akan kita bahas tentang pertanian pala dan kopi. Iya, Nah, mungkin kenapa sih apa masyarakat itu memilih kopi dan pala untuk dikembangkan pada skema perhutanan sosial ini? Kenapa bukan tanaman lain? Kenapa tidak jagung? Kenapa tidak tanaman kayu-kayuan. kayu-kayuan? Itu bisa diceritakan. Baik, bagus. Karena itu tadi seperti moto Tahura, ya, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Jadi begini Pak Agus, karena hutan itu kan ada syarat tumbuhnya, ada tegakan tinggi, Iya, tegakan sedang, dan tegakan rendah. Dan kemudian dari setiap tegakan itu, kalau bisa itu menghasilkan rupiah bagi si petani itu sendiri. Nah, dalam perhutanan sosial ini, tegakan-tegakan tinggi itu kan kita buat bisa dari durian, pete, dan tajuk yang sedang itu pala, gitu. Dan tajuk rendahnya kopi. Sehingga fungsi hutan itu terpenuhi. Ada tajuk tinggi, tajuk sedang, dan tajuk rendah. Nah, kami itu tanam tajuk sedangnya adalah pohon pala. Tajuk rendahnya adalah pohon kopi. Nah, ini bisa mendukung, mensupport perekonomian bagi kami anggota gitu Pak Agus. baik Pak Gino. Nah, terkait dengan pertanian kopi, pertanian pala yang Ya, mungkin sudah lama dilakukan ya, ya mungkin betul Pak. sudah berpuluh-puluh tahun. Iya, Nah, pertanyaan saya, Pak Gindo, kira-kira iya, kondisi hutan yang ada di Tahura ya, iya hutan betul. konservasi ya di Tahura itu, apakah juga kondisi hutan itu yang ada saat ini atau dulu sebelum melakukan tanaman itu juga mempengaruhi kualitas pala dan kopi yang ditanam masyarakat, kondisi hutan itu? Kira-kira berpengaruh enggak dengan tanaman pala, kopi yang sekarang dibudidayakan? Oh, eh, eh, menurut saya tidak bagus Oh ya, karena justru itu malah mendukung pelestarian hutan itu tadi. Hutannya tetap lestari gitu bagus. Jadi memang secara ekonomi dari hasil pala dan kopi ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, petani itu bagus. Nah, sehingga inilah yang sekarang mulai kami budidayakan dan mulai kami galakan untuk menanam pala dan kopi. Begitu, Pak. baik Pak Gindo, ini masih berlanjut ya. Ya, ya. Pertanyaan yang saya tanyakan kayaknya ini beruntut ya, ada runtutannya ya. Ya, baik. Sangat berkorelasi dengan tadi yang Pak Gindo jelaskan. Ya, Nah, kemudian juga pertanyaan dari saya, eh, bagaimana sih eh, mengelola kopi? Maksudnya, apakah juga kopi di perhutanan sosial ini beda gitu dengan kopi yang ada gitu hasil produksinya gitu. oh Nah, ya. kemudian seperti apa sih cara mengelola kopi dan pala di perhutanan sosial yang baik, yang dalam arti lebih ramah lingkungan begitu, Iya. lebih lebih detail lagi mungkin gitu ya, bisa diceritakan. Baik, bagus. Mungkin karena ini ada dua item, Iya, pala dan kopi. kopi. Saya jelaskan satu persatu. Silakan Pak Gindo. Kopi, saya jelaskan kopi dulu. Kopi ini eh dari ketinggian, ya, dari ketinggian DPL itu membedakan rasa.
Contoh, dari ketinggian 400 sama ketinggian 800 dpl dari permukaan laut, ini rasanya beda Pak Agus. Dia lebih enak yang di ketinggian 800 dpl gitu. Dan kami dalam mengelola hasil kopi ini supaya meningkat gitu kan. Jadi bukan hanya harga, tetapi kami bisa kelola itu untuk lebih mahal lagi. Contoh dengan pola petik panennya Pak Gus. Nah, petik panen ini kan kalau kita petik merah, nah ini akan lebih baik. Itu nanti mempengaruhi rasa daripada kita petik sembarangan, petik hijau gitu. Nah, kalau kita petik merah ini nanti dari hasil kopi yang kita sangrai contohnya gitu, ini sangat eh, baik sekali dan sangat enak, beda dengan kita petik sembarangan petik hijau itu mempengaruhi rasa begitu kalau kopinya. Dan kemudian kalau pala bagus, kan pala ini banyak dibutuhkan ya, baik itu untuk bumbu, untuk obat-obatan, untuk kosmetik ya, sehingga ini apa ya, menentukan peluang pasar yang tinggi. Itu juga dengan pola panen juga ditentukan oleh pola Masuk panen pasca panennya si pasca kopi tadi ya. panennya gitu. Jadi kalau kita petik tua, Ya. ya sampai tua. Nah, ini bisa menambah Nilai tambah ya, nilai jual. Iya, betul. Daripada kita petik muda. Memang bisa petik muda, tetapi kan harga turun. Nah, jadi dalam pengelolaan item ini kami petik tua. Pala kami petik tua dan kopi juga kami petik tua. Begitu bagus. Baik. Seperti kita ketahui, Pak Gindo, Iya. hari ini bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia juga kan Iya. lagi menghadapi pemanasan global, Coba. perubahan iklim, Iya. yang menurut saya Iya. itu juga sama panen pertanian. Betul, Pak. Nah, mungkin Pak Gindo bisa ceritakan apa sih strategi para petani kopi dan petani pala di tempat Pak Gindo untuk menghadapi perubahan iklim ini? Ya, kan pemanasan global ini karena memang pengurangan pepohonan di dalam hutan. Iya, Itu, Pak. ya itu. Tetapi dengan kaitannya perhutanan sosial dengan moto tadi dari Tahura, hutan lestari masyarakat sejahtera. Nah, kalau hutan kita lestari, hutan kita hijau, petani kan sudah membantu mengurangi pemanasan global dari pohon-pohonan yang ditanam gitu. Ya. Ya, gitu Pak. Nah, kemudian ini sudah meningkat lagi Pak Gindo. Ini kita bicara pasar. Nah, pertanyaannya sudah sampai mana sih? Sudah menjangkau pasar yang seperti apa sih? Model pasar seperti apa sih? Ini petani kopi dan pala, apakah sudah menjangkau pasar digital atau sampai pengepul lokal atau sudah bisa Ya, baik Pak. Kalau dalam pemasaran hasil, memang mulai beranjak ke pemasaran digital gitu Pak. Karena supaya dengan memanfaatkan adanya digital ini, kami juga berharap bahwa dari adanya ini bisa meningkatkan hasil ya, karena bisa memotong mata rantai pengepul. Jadi mata rantai pengepul ini bisa dipotong, dipangkas kalau nanti kami langsung ke konsumen pertama, para petani itu menjual, sehingga ada tambahan hasil dari setiap hasil panen itu. Begitu. baik. Ini sudah kita mulai di ujung pertanyaan. Tadi kita sudah banyak bertanya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan untuk petani kopi dan petani pala, sebetulnya apa sih kekhawatirannya para petani ini ke depan? Kalau kita bicara tantangan terbesar nanti yang akan dihadapi perhutanan sosial, mungkin bisa diceritakan kekhawatiran atau perkiraan tantangan terbesar ke depan yang menurut Pak Gindo itu nanti akan menjadi kesulitan. Ya, baik Pak. Mungkin yang menjadi kesulitan atau kekhawatiran kami nanti ini harga. Karena kalau pala itu dia semakin besar, hasilnya semakin banyak. Begitu juga dengan kopi. Ya, bisa overproduksi ya. Semakin besar, hasilnya semakin banyak.
Nah, yang menjadi kekhawatiran kami adalah pohon semakin besar, tetapi harga semakin menurun. Nah, begitu itu yang menjadi kekhawatiran kami, Pak. Nah, kami berharap supaya nanti dari setiap pohon-pohon yang ditanam itu semakin membesar dan penghasilan kami pun semakin membesar. Begitu, Pak. Baik Pak Gindo, kalau tadi kita bicara tantangan, Iya. hari ini kita mungkin akan bicara soal harapan. Iya. Ada tantangan, ada harapan. Ya. Nah, harapan apa sih sebetulnya yang ingin gitu kan kawan-kawan petani kopi dan petani pala kepada pemerintah hari ini? Ya. Harapan apa yang ingin disampaikan? Ya. Harapan kami para petani ini ya tentu ada terus pendampingan. Karena dari pendampingan inilah yang membuat kami mengerti apa yang dibutuhkan oleh pemerintah, dan pemerintah juga tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu aja yang menjadi harapan kami, Pak. Baik Pak Gindo. Nah, kemudian pelaku perhutanan sosial itu ada para petani di dalam kawasan, Iya, betul, Pak. kemudian juga ada pemerintah, ada penyuluh, Iya, banyak stakeholder yang lain ya, ada mungkin lembaga swadaya masyarakat, peran Betul, Pak. perguruan tinggi. betul. Nah, tapi tentunya Pak Gindo juga bisa ceritakan peran masyarakat di sekitar kawasan itu terhadap perhutanan sosial seperti apa sih sebetulnya peran Iya. masyarakat? Kalau peran mungkin dampaknya lah, Pak, ya. Oh ya, Pak. Ya, Nah, jadi dampak dari warga sekitar, terutama di desa-desa penyangga hutan, ini lebih lebih menguntungkan karena pohon itu menyimpan air. Nah, sehingga kalau di dalam hutan itu hutannya lestari, air di desa-desa penyangga ini akan tercukupi, Pak. Begitu, Pak. baik Pak Gindo, kita sudah bicara panjang lebar di podcast hari ini. Saya ingin ada closing statement dari Pak Gindo. Iya. Apa sih yang akan disampaikan terhadap perhutanan sosial ini terkait dengan para petani kopi dan petani pala yang sudah mengolah lahan dalam skema ini. Nah, terkait itu apa closing statement Pak Gindo? Baik, Pak. Terima kasih, Pak Gus. Mungkin closing statement dari saya kepada warga dan juga pemerintah, ya mari kita petani di Tahura kita jaga dan kita ikuti aturan pemerintah, yaitu tercukupinya tanaman-tanaman tajuk tinggi dan tajuk sedang dan tajuk rendah, kemudian supaya moto hutan lestari masyarakat sejahtera tetap terjaga sampai anak cucu kita. Itu saja, Pak Gus. Terima kasih Pak Ya, Gindo. sama-sama, Pak. Luar biasa sekali podcast kita hari ini. Kita bisa belajar banyak dari para petani pala, petani kopi dalam skema perhutanan sosial. Kemudian kita juga bisa melihat ternyata hutan itu bukan hanya memberikan fungsi ekologi, fungsi kelestarian, Ya. tapi juga ada fungsi-fungsi ekonomi yang Betul, cukup bisa menghidupi masyarakat sekitar jika ini dikelola bijak dengan skema perhutanan sosial. Tentunya hutan tetap terjaga, masyarakat juga bisa sejahtera. Terima kasih Pak Gindo, luar biasa sekali hari ini bisa berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama, Pak Gus. Waktu kita lagi bisa berbincang-bincang dengan tema yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih.